Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah sebelumnya sempat rame soal laptop merah putih yang buat anak sekolahan itu, kali ini ada juga kompetitornya yang targetnya juga buat anak pelajar. Bedanya cuma bukan Chromebook sama bukan produk lokal aja. Penasaran nggak sih kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangannya? Dan kira-kira recommended nggak sih buat anak bapak ibu? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar dan ini dia review lengkap untuk Asus BR1100 FKA. Mungkin di sini ada nih mami papi yang kalau pagi nggak bisa kerja, soalnya laptopnya dipakai anak buat sekolah. Atau mungkin bapak ibu kepala sekolah yang lagi mau upgrade, biar sekolahnya bisa lebih digital di era new normal dan persiapan generasi 4.0 dengan menerapkan protokol kesehatan. Mantap, udah siap jadi pejabat ini, kata-kata gimmick kepake semua. Nah, Asus ngeluarin laptop nih, yang targetnya spesifik, buat pelajar. Wah, laptop anak sekolah mahal dong, bisa sampai 10 juta. Tenang, kali ini harganya cukup terjangkau. Ada yang mulai dari 4 jutaan, ada juga yang 5 jutaan. Contohnya ini nih, Asus BR1100. Untuk laptop pendidikan dari Asus ini, kita pakai versi yang dijual retail aja ya. Kalau yang beli sekolahan atau institusi pendidikan lain, spesifikasi BR1100 ini bisa di-custom sesuai dengan pesanan. Untuk prosesor, pakai Intel Celeron N4500, dual core 1,1 GHz, RAM 4 GB DDR4, harddisk 128 GB. Untuk harga, Asus BR1100 CKA yang biasa, dengan spek mirip harga launchingnya cuma 4,9 juta. Bahkan seri Asus BR1100 FKA yang touchscreen dan bisa dilipat-lipat gini, harganya 5,7 juta. Selanjutnya, kita fokus ke seri BR1100 yang convertible ini ya. Secara desain, laptop ini spesifik banget nih, dipikirin buat anak kecil yang pakai. Kayak buat anak TK atau SD yang mungkin lebih ceroboh. Biar kecil gini, laptop ini udah lolos uji standar ketahanan militer, jadi lebih ngerasa aman nih, kalau nggak sengaja kesenggol di meja atau jatuh pas dipegang. Asal jangan dibanting aja. Masih ditambah pinggirannya yang sekelilingnya dilapisin karet biar lebih aman. Bagian cover layarnya juga pakai tekstur titik-titik kayak gini yang diklaim lebih tahan goresan sama sidik jari. Tentunya kita nggak tes goresin ya, sayang atuh. Jadi percaya aja. Cuma kalau yang nggak nempel sidik jari sih bener. Proteksi lain juga di bagian keyboardnya yang spill resistant. Jadi kalau ketumpahan dikit masih aman. Celah keyboardnya juga kecil supaya nggak gampang dicongkel. Namanya bocah kan ya, apa-apa dicongkel abis itu dimakan. Keyboardnya standar aja ya, tanpa numpad dan belum pakai backlit. Cuma agak kebantu di hurufnya yang warna putih ini aja kalau dipakai pas gelap. Tapi secara mengejutkan, kita suka keyboard yang kerasa tactile, jadi lebih pede buat ngetik. Walaupun agak biasa sih, keyboard sama trackpadnya yang kecil gini. Sekecil ini, karena ukuran layarnya emang cuma 11,6 inci. Waduh, nggak kekecilan tuh, 11,6 inci doang. Awalnya kita juga mikir gitu. Cuma kalau dipikirin lagi, makin gede layar, dimensi bakal makin gede ya, dan makin berat juga laptopnya. Pengalaman pribadi, dulu pas sekolah bawa buku banyak berat-berat, kayaknya bikin pertumbuhan agak terhambat deh. Jadi bobot laptop yang cuma 1,4 kilo ini masih tergolong ringan lah ya buat dibawa anak-anak. Layarnya ini pakai resolusi HD yang bezelnya gede banget. Kalau ada yang mikir, bisa kali itu kecil bezelnya buat gedein layar? Ya mungkin sih bisa, tapi biasa sih pertimbangannya soal cost ya. Mending segini aja, biar harga jualnya bisa juga segini. Buat pemakai normal sih oke aja. Buat multimedia juga cukup, kayak buat nonton kartun edukatif. Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Nah ini aja lah, kartun yang lebih layak buat bocah. Apalagi udah IPS level, jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Layarnya ini juga tersertifikasi TUV Rainland buat cahaya biru yang rendah, yang bisa diatur juga di aplikasi My Asus. Untuk seri BR1100 FKA ini, layarnya juga touchscreen, serta laptopnya convertible, alias engsel bisa diputer-puter. Jadi let it go aja, mau dipakai jadi laptop atau jadi tablet juga bisa. Cakep kan? Touchscreen-nya udah super stylus, tapi stylusnya dijual terpisah ya, untuk yang versi retailnya ini. Pertanyaan pertama, performanya cukup nggak sih buat dipakai anak sekolah? Kalau untuk sebagian besar anak TK atau SD, kita cukup pede buat bilang kalau segini udah cukup.
Intel Celeron N4500 jelas bukan yang paling kenceng di lineup prosesor Intel, tapi masih cukup banget untuk penggunaan ringan, kayak buat ngetik, buat ngerjain tugas, browsing, juga online learning. Anak-anak kayaknya nggak peduli lah ya soal angka benchmark, tapi ya nggak apa-apa lah, kali aja bapaknya penasaran. Angka segini ya jelas nggak layak buat penggunaan berat kayak buat ngedit video atau buat main game berat. Tapi buat target penggunanya masih cukup oke. RAM 4GB juga masih cukup lah buat penggunaan standar. Paling yang kerasa kurang di storage-nya nih, yang cuma 128GB. Apalagi pakainya eMMC yang nggak kenceng juga. Cuma kalau ngerasa kurang, masih ada satu slot SSD kosong yang masih bisa ditambah sampai 1 tera. Untuk tes performa, pertama kita pakai untuk Zoom atau Google Meet yang sering dipakai buat belajar online bareng guru sama teman sekelas. Kita tes untuk Zoom dengan 40-an orang, kurang lebih sesuai lah ya dengan jumlah siswa sekelas yang rata-rata 30-an anak. Soal koneksi nggak ada masalah, lancar aja. Cuma kita ngerasa suaranya kresek banget, baik pakai speaker maupun pakai headset. Bahkan ada tulisan intinya sistemnya kayak nggak kuat gitu, jadi ngaruh ke kualitas audio. Padahal kita cuma buka Zoom ini doang. Gitu juga, laptop ini nggak sanggup buat pasang virtual background di Zoom. Buat main game, kita tes buat game edukatif dari Kemdikbud, ini sih lancar banget. Wajar sih cuma kayak mini game gitu. Yang penting edukatif lah, ada ilmunya. Sementara sekelas Fall Guys yang enteng banget aja agak patah nih. Buat kita sebenarnya malah bagus. Biar fokus belajar aja, nggak malah main game. Jadi, kalau ada anak yang bilang, "Mami, aku perlu ROG, soalnya buat sekolah perlu yang kenceng." Jangan didengerin. Kecuali kalau bapaknya yang mau pakai pas malam. Tapi, kalau buat SMP, SMA, SMK, menurut kita lebih bijak kalau beli yang speknya lebih tinggi dari ini. Soalnya mereka udah lebih siap buat explore yang lebih luas. Misalnya belajar coding, desain grafis, atau mungkin animasi 3D. Untuk sumber tenaganya, laptop ini didukung baterai 42 Wh yang cukup lah buat pemakaian sehari-hari. Dari tes baterai kita, dengan tingkat kecerahan layar 50%, kalau buat dipakai ngetik sambil browsing dan denger lagu, dalam 1 jam baterainya berkurang sekitar 10-12%. Buat zoom sekitar 18-20% dalam 1 jam, sementara kalau dipakai buat nonton YouTube atau Disney Plus, rata-rata sejam berkurang 10%. Jadi secara umum, baterainya bisa kuat dipakai sampai 10 jam lah, tapi tergantung pemakaian juga. Buat ngisinya lagi, dengan charger bawaan 45 watt, dari kosong banget bisa penuh 100% dalam 2 jam. Soal konektivitasnya juga udah mantep nih, dengan Wi-Fi 6. Portnya pun tergolong lengkap, di sebelah kiri ada Kensington lock, port DC-in charger, satu port USB 3.2 Type-C, satu port USB 3.2 Type-A, serta HDMI. Sementara di kanan, ada port LAN, satu port USB 2.0 Type-A, audio combo jack, tombol power, serta tombol volume biar lebih enak nih pas lagi dipakai jadi tablet. Fitur pendukung lain juga tersedia nih, mulai dari kamera yang nggak cuma satu, tapi ada 2. Yang satu kamera HD biasa di atas layar, dengan ada penutup fisiknya, jadi lebih kerasa aman nih. Satu lagi kamera 13 megapiksel yang ada di atas keyboard. Kemungkinan ini jadi kayak kamera belakang kalau lagi dipakai sebagai tablet. Jadi bisa dipakai buat foto papan tulis sambil nyatet. Sering kan, melayang dikit tiba-tiba papan tulis udah penuh aja. Kemudian, mikrofonnya juga udah didukung teknologi AI noise cancelling. Jadi bisa ngurangin noise pas lagi pakai mic-nya. Jadi lebih jernih, misalnya buat video call gitu. Sayang mic-nya nggak bisa jadi pelunas utang nih. Ini hasil perekaman untuk AI noise cancellingnya kita matiin. Kira-kira suaranya kayak beginilah hasilnya. Coba kita bandingin sama kalau kita nyalain AI noise cancellingnya. Dan ini untuk perekaman dengan AI noise cancellingnya kita nyalain. Kira-kira ginilah bedanya sama sebelumnya kalau kita matiin. Speakernya juga ada 2 di bawah, yang kualitasnya biasa aja sih. Kalau lagi pakai model laptop, suaranya kedengaran agak pecah, mungkin karena suaranya mantul ke meja. Sementara di mode berdiri kayak gini, suaranya lebih jernih, tapi kayak nggak ada kick sama bassnya. Coba deh, menurut kalian enakan yang mana? Yang unik juga, ada lampu indikator di cover layarnya. Kepakainya mungkin kalau udah di sekolah offline lagi. Gurunya jadi bisa ngeliat dari depan, kalau lampunya kedap-kedip bisa jadi ada masalah. Kalau nyala full berarti normal,
Kalau kedip lambat, berarti baterainya udah mau habis, udah di bawah 20%. Kalau kedipnya cepet, berarti lagi nggak connect ke internet. Untuk OS-nya, pakai Windows 10 Home ya. Cuma belum termasuk Microsoft Office-nya nih. Jadi kalau butuh, bisa beli terpisah. Tapi kalau mau yang gratisan aja, ya pakai Google Docs atau Google Sheet dan sebagainya juga bisa sih. Nah, itu dia tadi Asus BL1100 FKA. Menurut kita laptop ini cocok buat dipakai anak sekolahan, terutama buat anak SD yang nggak butuh laptop yang kencang-kencang amat, tapi tetap cukup banget buat dipakai belajar sehari-hari. Dan yang gak kalah penting, laptop ini juga tetap aman karena banyak proteksinya. Emang sih speknya nggak tinggi-tinggi amat dan cenderung ngepas, tapi menurut kita buat anak SD sih masih cukup banget. Ditambah lagi fitur kayak buat convertible laptopnya, bisa jadi laptop, bisa jadi tablet, yang bikin anak makin terbiasa sama teknologi. Jadi jangan kaget nih, kalau misalnya anak SD aja udah lebih fasih pakai HP, laptop, tablet dibandingkan bapak ibunya. Harga yang lumayan terjangkau juga jadi nilai plus. Jadi kalau misalnya nanti anaknya udah butuh laptop yang lebih powerful, hati nggak terlalu berat lah buat upgrade. Kalau buat orang gede bisa nggak? Bisa sih, asal pemakaiannya yang ringan-ringan aja. Walaupun menurut kita mungkin ada pilihan yang lebih cocok. Langsung aja deh mampir ke rekomendar.com, kita bakal kasih rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Oke, segitu deh review kali ini. Kalau ada pertanyaan, boleh komen-komen di bawah. Silahkan like, subscribe juga kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios.